Alhamdulillah saya setiap buka usaha apapun, alhamdulillah sampai hari ini pun belum ada yang saya tutup. Belajarlah kamu itu mengambil keputusan itu dengan cara cepat, tepat, benar. Iya. Itu konsep yang dari dulu saya pakai itu. Halo pemirsa, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu spesial, masih milenial, tapi mempunyai cukup usaha banyak dan sukses. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas, mengulik bagaimana strategi bisnis bisa sukses. Selamat malam Mas Anfri. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf saya belum mandi. Wah, siap. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini ngobrol santai. Nah, terkait dunia entrepreneur. Nah, mungkin yang pertama mungkin bisa diceritakan terkait pendidikan awal mulai SD di mana itu. Bisa diceritakan. Kalau pendidikan saya alhamdulillah tidak pernah keluar dari Kediri, Mas. Siap. Produk Kediri. Produk Kediri asli. Berarti mulai SD saya itu di kampung. Berarti malah saya pindah-pindah. SD itu ada 4 kali saya pindah. Mulai dari SD Mojoroto, SD di Purwasri, SD di Jongbiru. Tapi saya alumni SDN Jongbiru, Kecamatan Kambingrejo. Berarti di situ saya alhamdulillah termasuk salah satu lulusan terbaik di situ. Berarti di angkatan saya itu terbaik. Soalnya yang saya katakan terbaik kenapa? Karena di satu angkatan saya itu ada beberapa orang yang masuk SMP Negeri Kota Kediri. Berarti padahal SD-nya kampung tapi langsung bisa ke bisa masuk ke SMP Kota Kediri. Saya kok SD itu pindah-pindah sampai 4 kali? Soalnya kan saya berarti ngikut orang tua. Maksudnya orang tua saya tidurnya itu berarti ya rumahnya orang tua kan pindah-pindah itu maksudnya rumahnya ada beberapa tempat, saya ngikut-ngikut. Saya yang terdekat. Siap. Saya kira bandel akhirnya pindah-pindah. Botan itu awal mula saya paham bahwa membantu orang tua itu penting. Nah, itu mulai SD saya sudah kelas 4 kelas 5 udah paham. Ya, terus kembali lagi tadi yang saya maksud saya termasuk angkatan saya itu yang terbaik karena itu tadi ya beberapa orang itu bisa masuk ke SMP favorit lah. Di Kota Kediri. Di Kota Kediri. Kota Kediri padahal itu SD-nya dari SD kampung. Terus saya masuk di SMP 1 Kota. SMP 1 Kota Kediri. Ya, SMP 1 Kota Kediri saya masuk mungkin di tahun 2004 masuk. Berarti 2007 ya lulus SMP, ya betul. Berarti SMP-nya SMP 1 lah. Di situ mulailah saya itu merasa bahwa pendidikan itu nomor 2. Berarti saya memang dari keluarga itu tidak dituntut untuk menjadi pintar, tapi untuk menjadi ngerti. Nah, akhirnya setelah itu kembali lagi, berarti dari SMP 1 Kota Kediri itu, SMP Negeri 1 itu lulusannya rata-rata itu di SMA favorit, Mas. SMA 1, SMA 2. Saya hanya satu-satunya yang di SMA 5. Oh, dua orang. Berarti dari SMP 1 Negeri Kota Kediri yang di SMA 5, SMA Hollywood itu hanya 2 orang. Tapi nggak masalah. Itu salah satu momen juga bagi saya. Karena saya ya banyak faktor juga, bukan karena nakal, bisa teman-teman saya bisa dikonfirmasi bukan karena nakal, karena saya jujur saya waktu sekolah itu sering tidur, berarti ngantukan saya itu SMP itu ngantukan. Nah, terus saya SMA itu SMA 5 ya lulus 2010, terus setelah itu saya melanjutkan sekolah itu di Uniska, ngambil jurusan hukum. Ya. Terus lulus saya 2014, terus lanjut lagi ngambil S2 Magister Hukum di Uniska juga. Lulus 2016. Nah, berarti di situ saya katakan saya tidak pernah keluar Kediri. Hanya di Kediri, asli Kediri. Dan dari orang tua juga tidak ada tuntutan untuk menjadi saya berprestasi ranking 1 juga tidak ada. Orang boleh kalau pendidikan nilainya jelek, tapi ya dilihat dulu alasannya jelek apa. Kalau dia alasannya jelek dia karena malas apa
nggak apa-apa lah. Karena saya jelek itu karena saya nggak pernah belajar. Saya nggak pernah belajar dan saya di sekolah itu gampang tidur saya. Berarti saya itu istirahat, tidur, nanti ketiduran, masuk telat atau apa. Karena itu sudah tuntutan saya dari SD, SMP itu saya sudah mengalami tuntutan pekerjaan. Nah, berarti harus kita kasih benang merah yang jelas ya, yang jelas. Jangan sampai nanti omongannya dibuat wah nggak penting sekolah. Lah tiba-tiba ya nggak bisa, sekolah nggak penting, semangatnya nggak ada, giatnya nggak ada, privilege nggak ada, tiba-tiba sukses nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Intinya kan kalau sekolah itu kan menunjukkan bahwa ijazah kan ya, kan tujuannya kan buat dapat ijazah. Ijazah kan menunjukkan bahwa kita hanya pernah sekolah gitu aja. Tapi belum tentu itu ijazah itu buat kita untuk mencari duit ataupun kita buka lapangan pekerjaan atau kita berpikir yang benar-benar menelurkan ide-ide baru kan belum tentu bisa. Berarti menurut saya sekolah itu ijazah itu hanya menunjukkan bahwa kita pernah bersekolah. Betul. Ya, itu aja. Lah menurut saya seperti itu. Iya. Menurut saya seperti itu. Kalau ilmunya kadang ada yang kurang berguna, tapi yang penting sekolah itu bisa cara berpikirnya akan beda ya. Kalau tingkat pendidikan tinggi tingkat berpikirnya lebih luas gitu ya. Betul. Itu. Tapi kalau setelah lulus nggak belajar lagi dunia usaha pasti bisa ketinggalan. Ya, apalagi lingkungan. Iya. Lingkungan kan penting itu. Lingkungan, berarti lingkungan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sehari-hari, lingkungan sekolah itu juga menjadi faktor juga untuk kita ke depan tuh dicetak untuk menjadi apa itu kan, itu juga penting juga menurut saya. Menurut saya ya nggak bisa dianggap sepele itu, lingkungan itu, sosial. Ini keluarga ini juga bergerak di usaha atau? Ya soalnya ya itu tadi kembali ke lingkungan. Berarti memang dari keluarga saya wira swasta. Berarti tidak ada kata jam kerja itu tidak ada. Berarti jam kerja fleksibel. Jam kerja tidak ada. Pagi juga itu jam berapapun harus ready standby. Malam pun juga tidak bisa dikatakan jam 4 sore harus pulang. Termasuk tadi saya kesini minta maaf belum mandi juga. Iya. Kan seperti itu. Ya tidak bisa dikatakan. Kalau ayah bekerja kalau bapak, saya generasi kedua. Bapak sudah merintis usaha itu dari 87-86 tahun 87-86. Nah, saya generasi kedua. Lah, bukan saya merasa terpaksa, bukan, tapi karena saya juga punya rasa untuk membantu. Jadi sebagai contoh gini ya, contoh aja. Saya itu SMP kelas 1 itu sudah bisa, ini ada Mas ini teman saya SMP. Saya itu SMP kelas 1 sudah bisa beli sepeda motor bagus, Mas. Tapi uang sendiri. Wah, tapi saya tetap naik sepeda. Berarti naik sepeda motor itu cuma buat case-case tertentu aja lah. Itu usaha apa, Mas? Bukan usaha. Soalnya saya dari SD itu sudah dibina oleh orang tua saya. Kalau pengen beli sesuatu, berarti saya bukan dikasih uang jajan sekian rupiah, itu bukan. Berarti saya disuruh bekerja. Saya disuruh bekerja. Sudah bekerja. Berarti saya disuruh bekerja, tapi di bidang yang digeluti oleh keluarga sendiri. Berarti kalau sendiri. Betul. Berarti kalau saya giat, berarti saya harus kalau pengen punya cita-cita beli zaman dulu PlayStation 2, ya kan? Kalau pengen beli PlayStation 2, saya SD itu kan 2000 berapa itu? 2002 kan, 2003. Iya. Berarti saya harus kenceng bantuin di perusahaan. Nah, berarti kalau saya tidak bantuin, saya ya tidak bisa. Iya. Tidak uang. Berarti yang dikasihkan ke saya hanya uang itu cukup untuk jajan, itu pun menurut saya tidak cukup. Berarti orang tua nge-push saya itu seolah-olah malah saya terbawa sampai sekarang pun saya kayak manites gitu. Berarti mending dihitung loh waktuku gitu ya. Berarti kan seperti itu. Tapi itu akhirnya berdampak positif ke saya juga. Berdampak positif. Seorang pengusaha seperti itu ya. Jadi juga harus kerja. Betul. Harus maksudnya minta terus. Nah itu. Sekarang yang digeluti di bidang apa saja untuk usaha? Kalau saya di generasi kedua itu saya meneruskan pekerjaan dari orang tua itu di angkutan sama tambang. Ya, angkutan sama pertambangan. Nah, terus setelah itu termasuk kan rental alat berat itu. Nah, itu kan dari orang tua juga.
rental angkutan juga, transportasi. Nah, terus saya mulai dari saya kerjakan kan harus saya kembangkan juga. Nah, terus sekarang di bidang beton juga, ready mix, gilingan batu, semuanya yang berbau di hulu sampai hilir itu saya pegang semua. Soalnya saya punya prinsip menciptakan ide itu juga susah. Nah, terus setelah menciptakan ide, eksekusi untuk menjadikan itu terrealisasi itu juga tidak mudah. Terus setelah jadi terrealisasi, mengembangkan itu juga susah. Nah, setelah berkembang, mempertahankan. Betul. Nah, setelah mempertahankan, existing yang terbaik agar tidak jatuh, itu juga susah. Berarti tahapan-tahapan itu saya harus bisa mengatakan bahwa itu tidak ada yang mudah. Berarti bohong orang itu bilang tiba-tiba punya duit banyak, pengen ini bisa, tapi sampai berapa lama bisa bertahan? Betul. Jangan-jangan besok lusa udah gulung tikar kan repot juga. Iya. Repot juga. Itu angkutan apa? Bus apa? Oh, bukan, angkutan kendaraan tronton. Ya, tronton, kalau diesel kecil. Berarti dump truck lah, fokus condong ke dump truck. Dump truck ya. Trailer, gandengan kayak gitu. Alat berat seperti alat berat sewa, ekskavator, dozer, loader kayak gitu ya. Siap. Ya, masnya kan Mas Anfi ini kan generasi kedua. Nah, strateginya gimana bisa mempertahankan dan bisa scale up atau lebih mengembangkan? Mungkin bisa diceritakan untuk pemirsa mungkin. Kalau strategi itu diceritakan kan ya panjang ya, dan itu kan ya jelas kan banyak strategi yang diceritakan kan jelas tidak mungkin. Yang penting poin saya dulu itu harus menghadapi pilihan. Berarti pilihan saya itu saya membantu orang tua di perusahaan atau saya tidak membantu orang tua di perusahaan. Berarti kan saya sebagai anak yang normal-normal saja, sekolah, edukatif, dan rata-rata teman saya, ngapunten Nyon Sewu, yang orang tuanya punya kan mesti sekolah favorit, kuliah di mana, luar kota, Malang, Surabaya, Jogja. Kalau saya kan enggak. Berarti hidup yang saya pilih itu dulu itu memang di-underestimate-kan dengan teman-teman saya. Berarti saya umpama kurang keren lah. Dan menurut saya juga itu saya dulu juga kurang punya teman. Karena waktu kuliah? Waktu dari kecil, mulai dari SD, SMP, SMA itu saya kurang teman. Soalnya saya dianggap itu saya kurang keren. Saya kurang keren, soalnya saya enggak bisa, berarti umpama pulang sekolah masih Bapak zaman dulu breng-brengan, saya pulang lah. Terus tadi menunjuk ke pertanyaannya Mas Ibat yang generasi kedua aku bisa nganu. Ya soalnya dalam diri saya sudah tertanam itu bahwa saya harus sebagai generasi kedua itu harus terjun juga, harus terjun. Berarti umpama kiat-kiat enggak ada. Yang penting saya terjun, saya dari bawah. Berarti saya mengalami apa yang dilakukan orang di bawah. Berarti enggak tiba-tiba langsung naik tangga loncat ke nomor 10. Berarti saya itu dari tangga nomor pertama. Berarti umpama flashback saya itu SD, itu saya itu berarti sudah kuat. Saya ini malah ngapunten, ini malah buka bocoran sedikit itu. Saya itu SMP itu sudah punya SIM, Mas. Sudah punya SIM B1, Mas. Usianya masih SMP itu belum. Nanti gitu ya, nanti enggak enak. Ya, berarti seperti itu. Karena kenapa? Saya dari kecil itu sudah dari bawah itu kenapa? Contoh aja, udah nggak ganti bawah-bawah kolong truk. Berarti umpama libur itu SMP, SMA itu saya juga menjalankan truk berarti itu SMP SMA. Berarti kalau SMP itu kalau tahu masih betul yang truk pol diesel, Isuzu, Mitsubishi, Canter kayak gitu itu SMP. SMA itu saya sudah bawa tronton gandengan ke Surabaya, Gresik itu sudah bisa. Sangu saya habis. Jadi setiap saya berangkat itu sangu saya habis. Soalnya apa? Setelah saya berangkat orang-orang ngikut di belakang saya. Jadi saya sekali makan di warung semuanya harus saya bayari, sopir-sopir semua. Tapi tidak masalah. Berarti sekarang umpama saya dicetak seperti itu, berarti saya bukan karbitan. Berarti umpama saya SMP sudah terjun ya.
Saya tidak mau disebut owner, itu saya tidak mau. Berarti bagi tugasnya itu saya yang nyari order, saya yang nyari konsep, mereka yang bekerja di lapangan. Berarti sebagai contoh, saya itu umpama saya sudah bilang A, itu mereka sudah tidak berani menawar. Karena saya apa? Bagi orang-orang yang lama, saya itu dulu sudah pernah merasakan. Saya pelaku, meskipun tidak setiap hari, tapi saya merasakan. Coba kalau seorang pemimpin karbitan tiba-tiba pulang dari kuliah langsung di Jakarta pulang langsung direktur. sama orang tua dijadikan pimpinan, kaget dia. Betul. Kaget dia. Lah kalau saya kebalik, saya dari bawah, tapi pengorbanan yang saya dapatkan, saya tidak punya teman, kurang punya teman, karena saya dianggap langsung kurang keren. Saya kurang keren. Saya kurang keren. Tapi tidak apa-apa, itu plus minus yang saya alami di kehidupan saya. Tapi sekarang makanya saya sekarang ingin mencari teman sebanyak-banyaknya. Dulu saya kurang teman, sekarang harus cari teman. Siap. Jadi saat ini usaha yang mulai pertambangan, persewaan alat berat, itu ya? Ya, saya pengembangan di industri beton juga, ready mix, mulai dari gilingan batu, berarti saya megang hulu sampai hilir. Siap. Ketika bergerak di dunia pertambangan mungkin gimana susah senangnya atau pasang surutnya atau tantangannya, bisa diceritakan, mungkin pesaing atau gimana mungkin? Bukan hanya di pertambangan saja, tapi di semua usaha itu menurut saya ya susah. Tidak ada yang usaha itu yang menghasilkan cuan, apalagi cuan yang banyak. Terus nggak ada tantangan, itu nggak ada. Pasti ada tantangan. Ya pasti ada tantangan. Lah tambang itu kan prinsip orang itu kan, kalau tambang kan nggak ikut nanem, nggak ikut rabuk, tapi tinggal panen. Nah logikanya kan gitu. Betul. Nah, tapi kan faktanya penambang banyak yang gulung tikar, karena dia lupa, mungkin dia kurang mempertahankan manajemennya, terlalu kurang bagus manajemennya juga. Terlalu mungkin ya itu tadi foya-foya atau apa-apa, ibaratnya kan seperti itu. Iya. Saat ini berapa mungkin jumlah karyawan yang ikut Mas Anfri untuk kalau karyawan ini di semua lini bisnis saya 400 orang ada saya. 400 orang ada. Luar biasa. 400 orang. Padahal saya menganggap saya bukan di industri manufaktur ya. Iya. Bukan di industri manufaktur. Kalau di industri manufaktur itu kan 100 orang, 200 orang itu kan kecil. Iya kan? Padahal saya bukan industri manufaktur. Berarti saya 400 400 orang ada saya. Total di grup pekerjaan yang saya geluti ada 400 orang ada. Luar biasa. Itulah bisnis bisa mengkaryakan, bisa membuka lapangan kerja. Ini yang dibutuhkan saat ini. Jadi Indonesia itu kan masih minim seorang pengusaha, masih dari 270 hanya 3,5% yang bergerak di pengusaha. Ini kita perlu memprovokasi pemirsa yang milenial, mari terjun di dunia wirausaha. Pangsa pasarnya masih luas sekali ya, Mas Andri ya. Iya, betul. Mungkin strategi atau ke depan usaha apa lagi mengembangkan atau ke depannya? Kalau di bidang saya menceritakan, tapi mungkin nanti Mas Ibat kurang paham, tidak apa-apa ya. Iya. Jadi contoh seperti ini, kalau saya satu-satunya orang lokal Kediri yang punya branding beton ready mix hanya saya. Berarti di Kediri itu rata-rata orang luar, malah ada yang asing juga. Iya. Nah seperti itu. Berarti di situ sampai saya bisa buka cabang di beberapa kota juga, di Malang ada, di Sidoarjo ada, Gempol, Bojonegoro. Lah, kenapa saya kok bisa berani ekspansi seperti itu? Ya satu mungkin ya pencapaian saya. Kedua kembali lagi disupport dari orang tua. Kalau orang tua nggak support 100% kan ya juga nggak enak juga. Kembali lagi privilege itu tetap ada. Bukan penting, ada. Jadi bohong, orang itu bisnis start dari nol itu bohong. Tetap ada privilege. Entah itu privilege dari keluarga, orang tua, support dari permodalan relasi bank, atau dia tiba-tiba di belakang rumah
dapat uang 1 karung, berarti kan itu Iya. privilege juga kan. Betul, privilege. Nah itu penting. Itu dan Betul, itu betul. ada, privilege itu ada. Berarti karena termasuk orang tua itu tadi apa ya saya memberanikan diri kan harus bisa ekspansi yang masif. Ekspansi yang masif itu sebagai contoh saya harus pegang, berarti itu dari nyambung dengan usaha saya nyambung. Berarti saya pegang itu industri ini itu dari hulu sampai hilir. Iya. Berarti saya tidak tiba-tiba industri beton, saya material beli, terus apanya kulaan ke orang lain, saya tidak bisa, bersaing tidak bisa. Mungkin saya di Kediri kuat, tapi saya di luar Kediri belum tentu kuat. Nah makanya saya membuka industri dari hulu sampai hilir itu apa? Mulai dari materialnya saya source saya kendalikan sendiri, tambang saya nambang sendiri, pakai alat beratnya sendiri, transportasinya sendiri. Berarti diolah dengan apa? Semen bukan punya saya sendiri, saya Iya. itu beli kalau semen. Iya. Nah, soalnya hal-hal itu yang menjadikan saya bisa bersaing dengan kompetitor luar ya. Tantangan paling berat mungkin susah senangnya itu apa, mungkin bisa diceritakan di dunia Kalau pertambangan senang dulu apa atau- susah dulu nih? senang dulu Nah, bisa baru kalau susah. senangnya mungkin hanya 2 kata, dapat duit, senang udah. Pasti. Tidak perlu panjang-panjang gitu. Pas senangnya tidak perlu panjang-panjang. Iya. Dua kata, dapat duit, pasti senang. Pasti. Pasti senang. Tapi dari dulu saya itu yang saya upayakan itu saya itu rugi. Berarti saya itu apapun bisnis yang saya buat. Berarti enggak hanya yang saya omongkan tadi, saya banyak Iya. bisnis di luar itu juga. Berarti saya itu mengantisipasi untuk rugi. Berarti kalau untung itu tidak usah dipikir. Betul, betul. Pasti orang bisa menerima. Saya Iya. bisa menerima. Berarti saya itu selalu membuat apapun itu selalu mempertanyakan saya sendiri. Apabila itu tadi tidak laku, saya harus gimana? Apabila itu nanti saya jebol di operasional, saya harus gimana? Manajemen resiko ya. Termasuk apa? Kalau bahasa kerennya FS lah, visibility study. Nah, tapi kan Saya- bahasa saya yang Iya, lebih sederhana itu iya. saya itu mengantisipasi rugi itu gimana? Berarti saya itu nggak mencari untung. Berarti bisnis tuh kadang-kala orang kebalik ya, menghitung Iya, untung ya. untung. Kadang-kala kan kita buat apa tuh A ditambah B sama dengan berapa? Orang kan Iya. terlena di situ. Kalau saya apapun yang saya buat itu saya menghitung tuh ruginya. Ruginya Berarti 1000 pertanyaan terkait rugi. Nah, berarti kalau sudah terjawab, saya berani buka. Kalau belum terjawab, saya tidak berani buka. Berarti untung nggak usah dipikir. Semua orang itu pasti bisa menerima untung. Tapi kadangkala banyak orang itu yang menurut saya terlena. Terlena itu Iya, apa? iya. Dia terlalu banyak memikirkan untung. untung. Kadang-kadang strateginya kan dia hanya textbook aja. Wis Iya. kita nanti untungnya dikit aja, tapi kuantitasnya yang banyak. Iya. Itu kan teori. Betul, betul. Tapi coba kalau diberi pertanyaan, kalau nggak laku, Lah, udah nggak bisa manajemen jawab resikonya. gimana? Nah, nggak bisa jawab. Kalau Iya, bahasa iya. kerennya visibility study. Tapi kalau bahasa saya yang lebih sederhana, saya memikirkan apabila itu rugi bagaimana. Nah itu. Jadi alhamdulillah saya setiap buka usaha apapun, alhamdulillah sampai hari ini pun belum ada yang saya tutup. Alhamdulillah. Berarti saya usaha apapun, termasuk usaha yang saya sampaikan ke Mas Ibat tadi, dan ada usaha-usaha yang lain. Usaha lain. Nah, Iya, iya. kan ada yang gitu-gitu. Nah, Iya, siap. alhamdulillah belum ada yang saya tutup. Belum ada yang saya tutup. Berarti masih eksis sampai sekarang. Betul. Meskipun untungnya dikit nggak apa-apa. Yang penting kan bisa survive. Iya. Bisa survive. Jadi ini pemirsa, ini ilmu penting banget ketika saudara-saudara ingin membuka suatu usaha, jangan mikir untungnya, tapi harus manajemen resiko, kalau rugi gimana. Lah ini sangat bisa dicontoh dari Mas Anfri, ilmunya manajemen resikonya dulu ya. Jadi Betul. kalau nggak laku gimana, kalau ruginya gimana, ditimbang-timbang betul ya. Dibanding jangan sampai mikir untung lah. Ketika rugi lah ini alhamdulillah nggak pernah tutup ya, masih semua yang dibuka jalan. Alhamdulillah kegiatan usaha yang saya buka apapun per hari ini belum pernah tutup. Alhamdulillah. Demi Allah, ini demi Allah, demi Allah. Luar biasa. Belum pernah. Ya. Tapi itu tadi juga harus dikasih garis bawah juga. Iya. Yang kata-kata saya itu tadi. Berarti jangan sampai nanti orang Berpikir kebalik ruginya, berpikir orang. ruginya tidak akan mengambil langkah. Iya, betul. Nah, itu kan ya juga salah. juga. Iya. Lah, kenapa berani melangkah? Soalnya berdasarkan satu pengalaman, kedua feeling juga penting. Berarti kalau orang masih junior itu usahakan dia mengambil keputusan lah.
Lah kalau sudah bukan saya mengatakan saya profesional, bukan ya. Intinya kalau sudah terbiasa di dunia bisnis itu pakai Pak saya itu pakai gini aja. Usahakan saya kan kalau meeting ke SPV gitu semua lini usaha, belajarlah kamu itu mengambil keputusan itu dengan cara cepat, tepat, benar. Jadi harus 3 itu. Cepat, tepat, benar. Itu penting. Soalnya apa? Kalau ada kesempatan, kita masa cepat dulu nggak bisa. Iya. Keliru belakangan. Iya. Nanti kan buat Dia pengalaman. langsung tahu, langsung bisa dialih. Itu nanti Ngambil keputusan lagi. nggak diambil melongo belakangnya. Kecewa. Iya. Nah, jadi kalau sudah cepat, dia harus tepat. Tepat itu menghitung bapaknya harus tepat, ya kan? Kalau sudah cepat aja keliru, nggak apa-apa buat junior nggak apa-apa. Iya. Tapi habis cepat kan dia harus tepat. Tepat itu dia memposisikan dirinya, perhitungannya harus tepat. Nah, terakhir kalau sudah itu dia menuju benar. Berarti yang diambil keputusannya itu harus benar. Harus benar. Kalau sudah seperti itu, insya Allah itu tidak bisa diajarkan, itu tidak bisa. Itu diajarkan tidak bisa. Itu diseminarkan juga tidak bisa. Itu ya berdasarkan pengalaman sama pahitnya mengalami kehidupan. Tidak bisa itu tiba-tiba bisa menentukan seperti itu. Jadi saya dari dulu itu umpama saya feeling wah ini gimana, saya cepat dulu. Habis itu menuju ke tepat. Nah, setelah itu kalau sudah cepat-tepat kan harus benar. Cepat, hitungannya matang, bapak ternyata keliru. Itu juga bermasalah juga. Bermasalah juga. Tapi kalau belum mencapai level itu minimal. Jadi teman-teman kalau ada apa-apa cepat dulu lah. Nah, benarnya nomor 2, nomor 3. Yang penting cepat dulu. Soalnya kan kesempatan tidak mungkin datang 2 kali, itu betul ada. Memang ada case-case tertentu itu ada. Lah masa nanti next periode ada kesempatan lagi keliru lagi. Ya evaluasi lah. Masa jatuh ke lubang sama gitu, evaluasi lah. Iya. Cepat dulu penting. Jadi setelah cepat harus belajar tepat, setelah itu benar. Iya. Itu konsep yang dari dulu saya pakai itu. Kan tahun segitu saya masih SMA, Mas. Saat Bapak sakit tuh. Saat Bapak posisi parah itu, posisi sakit marah itu kan komplikasi Bapak. Itu posisi saya SMA. Berarti pilihannya tinggal 2. Saya loncat langsung ke perusahaan, berarti saya sekolah saya tinggalkan. Iya. Lah atau saya tetap melanjutkan sekolah, tapi kan tidak maksimal di perusahaan. Iya. Ya alhamdulillahnya itu kondisi menurut saya, makanya ada 2 titik itu tadi. Saya bisa melakukan bersama-sama dan imbang. Bersama-sama dan imbang. Yang saya pilih perusahaan. Berarti saya ingat orang tua saya tidak butuh anaknya pintar, tapi butuhnya anaknya ngerti. Apa artinya pintar tapi nggak ngerti, itu kan ya repot juga. Iya. Saya ngerti itu apa? Posisi orang tua seperti itu, saya kan harus cepat menyesuaikan diri. Iya. Nah kalau saya tidak menyesuaikan diri, telat saya. Iya. Telat. Apalagi itu saya 2010 waktu hampir kelulusan tuh ada undangan PMDK IPB. Ya udah wis. Bogor. Ya, itu akhirnya saya lepas. Tidak mungkin saya ambil, itu tidak akan mungkin saya ambil, tapi kan di situ saya harus memantapkan diri. Jadi memantapkan diri jangan sampai hati saya itu goyang. Jadi tidak boleh, setengah hati itu tidak boleh. Nah, itu titik yang pertama. Titik yang kedua, alhamdulillah saya juga belum pernah ketipu orang, itu belum pernah. Lah termano kekemplang 1-2 rupiah itu menurut saya biasa. Tapi ketipu orang belum pernah lah. Titik kedua itu ya kemarin pandemi itu. Pandemi. Ya menurut saya, soalnya yang saya kerjakan juga berbau dengan konstruksi. Ibaratnya mulai dari pasir, batu pecah, ya, tambang, terus beton itu kan ibaratnya makanan pokoknya konstruksi. Ya, berarti kalau pandemi tidak ada konstruksi, lemas, ya otomatis saya juga lemas. Terus gimana waktu pandemi itu mengatasinya? Ya saya harus punya solusi. Berarti mulai perbankan itu ya harus saya selesaikan satu persatu, meskipun saya punya permasalahan di perbankan ya harus saya menyelesaikan satu persatu. Soalnya apa? Pemasukan berkurang. Iya, berarti kan saya harus kalau bahasa dulu kan restruktur. Restruktur apa itu kredit apa ya, kita harus gentle. Soalnya apa? Ini penting juga. Setiap pengusaha kan tidak terlepas dari utang bank lah. Itu sudah rahasia umum, tidak bisa dipungkiri itu. Tidak bisa. Cash flow tunai sekian banyak itu tidak ada. Pasti ada hubungan dengan perbankan. Nah, makanya itu yang saya maksud titik terendah itu tadi. Sampai mecat karyawan? Alhamdulillah enggak. Enggak ya. Alhamdulillah enggak. Saya tipe orang itu yang suka hiring orang.
Berarti saya itu lebih suka merekrut orang. Saya mecat orang itu hanya satu. Dia kalau sudah fraud, saya pecat. Fraud saya pecat. Lah terima karakter, terima malas apa wajar mas. Wajar. Orang nggak bisa nyuri uang, dia nyuri tenaga. Iya kan? Karyawan waktu juga. Kalau dia nggak bisa nyuri tenaga, dia nyuri waktu. Nah, kita sebagai pimpinan menginginkan orang yang perfect kayak gimana? Beda cerita kalau kita hadir di depannya setiap hari, boleh. Tapi kan tidak bisa. Selama omset masih terkejar, ya kita hal-hal kecil seperti itu ya dipikirkan boleh, tapi nggak usah dibuat apa itu problem akhirnya sampai kamu itu gimana ini akhirnya dipecat, janganlah. Jangan. Kecuali dia fraud. Nah, fraud saya dari dulu itu prinsip. Kalau dia sudah fraud, berarti dia membawa menggelapkan duit atau apa, langsung keluar. Dan saya permasalahkan. Iya. Saya kejamnya gitu. Jadi selama pandemi sempat menguras tabungan ya untuk bukan menguras tabungan, menguras aset. Menguras aset juga. Menguras aset. Tapi enggak apa-apa. Jual aset apa enggak apa-apa. Yang penting kan kita harus bisa survive. Iya. Harus bisa survive. Waktu orang tua sakit tuh mungkin apa Bapak nasihat apa untuk terkait perusahaan apa nasihat Bapak ketika sakit itu untuk mengatasi usahanya, mungkin ada nasihat atau gimana? Ya kalau dari orang tua banyak nasihat banyak, tapi kan kembali lagi saya sudah sadar bahwa saya itu pilihan saya ya saya sebagai anak pertama, tadi lupa ya di awal belum saya sampaikan. Saya sebagai anak pertama saya harus memposisikan diri, saya harus perusahaan ini harus tetap berada di rel yang tepat. Itu wis termasuk saya bukan dipaksa. Kalau dipaksa kan malah kembali lagi setengah hati. Saya yang kesadaran sendiri ini rel ini harus tetap lurus, kereta ini harus masuk dalam rel. Soalnya saya anak barep, anak pertama. Kalau saya enggak terjun seperti itu, berarti saya ya konyol. Apa yang saya lakukan mulai dari flashback ke SMP, SD ya percuma kan gitu. Ya kembali lagi selama ada tadi apa dapat duit, ya kan? Seolah-olah itu apapun yang dilakukan seseorang berkeringat panas, ya kan, belum mandi, ya kan, terbayarkan. Nah, penting dapat duit. Itu ya. Semua orang akan dapat uang. Susah jadi hilang, apa kesal jadi hilang ya kalau cuan itu. Mungkin sambil ini sudah cukup lama ya, ini mungkin bisa kasih tip mungkin mindset seorang pengusaha yang harus dimiliki bagi orang yang terjun di dunia usaha, apa mungkin mindsetnya gimana, mungkin bisa dijelaskan? Banyak kan gini ya, saya lihat banyak yang belum terjun di dunia usaha itu kayak blok mental, misalnya wah saya nggak punya modal, wah saya keluarga bukan dari golongan pengusaha. Nah itu untuk menghilangkan itu gimana, mungkin ada tip-tip bagi pemirsa yang ingin bergerak di dunia usaha, bisa mengasihkan mindsetnya pengusaha gimana mungkin itu. Soalnya banyak blok mental ya, kalau saya menamai itu banyak alasan lah pokoknya, yang nggak punya modal, nggak bakat, semacam itu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya bukan ingin menggurui, mungkin juga banyak orang yang lebih profesional daripada saya, tapi kalau ini dari sudut pandang saya sendiri, dari sudut pandang saya sendiri itu yang penting giat dulu lah. Coba dulu ya. Giat dulu. Berarti giat dulu itu pengertiannya banyak. Berarti contoh, meskipun saya pagi pasti hidup. Intinya kan giat dulu. Kalau dari awal sudah males, nggak ada giat, gimana kalau apa itu merancang suatu usaha kan sama aja bohong. Usaha apapun pasti belum tikar. Giat dulu yang penting. Giat dulu. Ya, terkait selanjutnya privilege itu menurut saya itu pasti ada. Nah, kalau terkait masalah permodalan tadi saya jawab, permodalan sekarang gampang kok. Orang itu permodalan enggak usah repot-repot. KTP itu laku itu 100 juta, 300 juta laku itu. Ada bank, ada KUR. Nanti kan orang kan diplesetkan sendiri. Loh, saya kan enggak punya jaminan sertifikat loh. KTP sekarang itu loh dibuat laku. KUR itu laku. Lah kok sampean ibaratnya gini, Mas, umpama ada yang debat dengan saya.
Tapi kan usahanya kan nggak cukup seperti itu loh. Mindsetnya sampean yang keliru. Ya sampean nggak punya anggunan, nggak punya aset kok berani buat usaha yang besar, sampean yang keliru. Buatlah start dari kecil biar sampean terpleset tidak terlalu sakit. Ya sampean nggak punya apa-apa nyun sewu, nggak punya aset apa-apa tiba-tiba melangkah ke lantai 10, tangga 10, jatuhnya ya akan sakit. Ya tangga 1 dulu lah. Nah, kalau bilang nggak punya modal, menurut saya bohong. Sekarang niat modal itu pasti ada. Modal itu pasti ada. Tinggal orang itu giatnya gimana, malunya gimana, dia faktornya kayak gimana, itu tinggal lihat itu aja. Dia alasan kan nggak punya duit, nggak punya anggunan apa, ya berarti sesuaikan dengan usahamu dengan uang permodalan yang kamu dapat. Seperti itu. Mungkin terakhir statement nasihat untuk milenial biar sukses, biar terjun dunia usaha mungkin. Untuk milenial aja ya, jangan yang senior. Kali banyak yang senior lebih senior daripada saya. Saya sendiri juga junior kok. Saya sendiri juga junior. Simple aja, giat, bangun pagi, ya kan, semangat. Dikembangkan sendirilah. Siap. Saya kira cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga pemirsa bisa mengambil banyak ilmu, dan untuk khususnya bagi pemirsa yang ingin memulai usaha bisa mengambil ilmu dari Mas Anfi ini, dari percakapan yang baik kita ambil, mungkin yang kurang baik ya pasti ada, pakainya diambil sisi baik semuanya itu ya. Nggak ada orang sempurna gitu ya. Sebelumnya terima kasih Manfi atas waktunya. Matur nuwun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.